Ternyata di sana ada seorang wanita dengan pakaian putih kusam, rambut panjang, dan kaki melayang. Hai, Rini Santika di sini. Apa kabar kalian semua yang ada di sana? Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Amin. Oke, yang akan kita bahas malam ini adalah cerita tentang pesugihan. Kebanyakan dari kalian pasti dong ya sudah pada denger nih dan sudah pada tahu tentang istilah pesugihan itu. Oke, sedikit akan kita bahas ya, dan untuk kalian yang belum mengerti apa sih istilah pesugihan itu. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan dengan instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang yang bekerja pada umumnya. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib seperti jin dan siluman. Konon sebenarnya nih katanya pesugihan ini tidaklah gratis, melainkan memerlukan tumbal atau korban kepada pihak makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan. Biasanya para pelaku pesugihan ini adalah orang-orang yang telah berputus asa dalam kehidupannya mencari uang secara halal. Dan yang paling jelas nih kalau menurut saya pribadi ya, orang-orang yang melakukan pesugihan itu adalah orang yang sudah ketutup mata hatinya. Terkadang nih mereka bahkan harus tega mengorbankan orang lain untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihannya. Pada dasarnya sih ya, dalam pesugihan ini sebenarnya pihak manusia lah yang dirugikan. Dan konon katanya nih ya, kekayaan yang akan didapatkan tidak akan berlangsung lama alias tidak akan abadi. So, jadi mau bagaimanapun keadaan kita ini mau hidup susah, mau hidup senang, mau hidup sengsara, intinya kita ini harus tetap bersyukur ya dan rajin berdoa. Insya Allah kalau kitanya juga terus ikhtiar, maka kita akan dapat meraih apa yang kita mau. Dan ada pepatah bilang nih, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama ini adalah ada kejadian yang menurut saya ini benar-benar absurd banget. Ini definisinya ini emang benar-benar gila banget ya. Ada suatu kejadian yang sangat viral banget di media sosial tentang seorang ibu yang tega mencongkel mata anaknya sendiri. Kebayangkan, kalau menurut saya ini emang benar-benar absurd dan gila banget, dan ini kalau menurut saya adalah kasus terngehek ya. Mana ada sih ya seorang ibu yang tega mencongkel mata anak kandungnya sendiri. Kalau menurut saya sih ini mungkin gila ya. Mungkin sebagian dari kalian ini juga sudah mendengar ya pastinya kalau kejadian yang memilukan ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan, yang diduga nih katanya untuk tumbal pesugihan. Oh my god, seorang ibu kandung yang tega mencongkel mata anaknya sendiri hanya untuk tumbal pesugihan. Ini bener-bener parah ya, gila banget, ini parah banget kalau menurut aku sih. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 1 September 2021. Dilansir dari pikiranrakyat.com, katanya aksi tersebut tidak dilakukan secara diam-diam, melainkan disaksikan oleh banyak orang. Kan gila ya. Nah, katanya nih kejadian ini dilakukan secara terang-terangan ya, bahkan keluarganya pun membantu aksi gilanya si ibu ini. Salah satunya nih ada yang memegangi sang anak saat ibu sedang melancarkan aksi gilanya. Parah banget. Padahal kita di sini kerja banting tulang tuh untuk siapa ya? Ya untuk anak kita lah ya. Terus ini anak kandung gitu mau ditumbalin gitu aja. Kan ngehe ya bener ini. Nah, si ibunya ini nih katanya berusaha mencongkel mata anaknya tuh dengan menggunakan tangan kosong. Jadi si ibunya ini nggak pakai apa-apa ya. Jadi langsung aja gini nih, ini mata anaknya nih langsung dicongkel gitu aja. Kan gila ya. Dan aksi tersebut nih katanya telah terekam dan telah tersebar dalam bentuk unggahan video di beberapa media sosial. Dalam video tersebut juga terlihat si ibu yang meminta anaknya untuk tetap tenang agar sang ibu bisa mencongkel mata anaknya dengan mudah. Aneh banget, mana ada coba anak yang diam ketika matanya mau dicongkel? Ya jelas lah nggak mau diem, orang anaknya pasti kesakitan, gimana sih? Nah, di sini juga nih katanya ada saksi di kejadian itu. Katanya nih ada seseorang yang bernama Bayu. Nah, menurut info yang beredar nih katanya si Mas Bayu ini adalah masih saudaranya si ibu yang tega mencongkel anaknya ini. Katanya tapi saudaranya saudara jauh gitulah ya.
Menurut kesaksian Bayu nih, katanya peristiwa tersebut terjadi ketika mereka pulang dari pemakaman anak si ibu yang lain. Nah, menurut keterangan nih ya, katanya saat Pak Bayu kembali ke rumah duka nih, tiba-tiba saja Pak Bayu ini mendengar suara histeris tangis seorang anak dari dalam rumah. Yang ternyata itu adalah suara tangisan sang korban ketika hendak dicongkel matanya oleh ibunya. Melihat aksi naas tersebut nih, yang awalnya nih si Pak Bayu ini mengira kalau si ibunya ini sedang kerasukan. Namun ketika dilihat ternyata si ibu dan keluarganya ini memang benar-benar ingin mencungkil mata anaknya sendiri. Beruntungnya kejadian naas itu berhasil dihentikan dan sekarang anaknya yang berusia 6 tahun itu sudah dirawat di rumah sakit. Nah, sebelum melakukan penyiksaan ke anak perempuannya ini, ternyata si orang tua itu juga pernah mencekoki kakaknya korban dengan 2 liter air garam hingga tewas. Nah, ternyata nih yang tadi aku ceritakan di awal itu, si Pak Bayu kalau tadi dia habis pulang dari pemakaman itu, nah ternyata dia itu habis dari pemakaman kakaknya si korban yang tadi dicongkel matanya itu. Nah, jadi nih sebelum mencongkel mata anak perempuannya ini, mereka juga sudah berbuat kejam kepada anak yang pertama. Dan di saat pencongkelan mata si anak perempuannya itu, si kakak korban itu baru saja dikebumikan. Ih, parah banget di kisah ini, aku nggak banyak berkomentar apa-apa ya. Pokoknya hanya mengelus dada dan geleng-geleng kepala. Lebih nyesek lagi nih, ternyata si kakek dan nenek serta pamannya itu membantu menganiaya anak tersebut. Ya, semoga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sama seperti kejadian yang menimpa keluarga itu ya. Oke, next kita ke cerita lain. Kali ini ada kisah misteri pintu bertirai merah di warung makan. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Rina. Si Rina ini bercerita tentang pengalaman pribadinya sendiri ya, yang katanya si Rina baru saja lulus dari SMA Sumatera. Si Rina ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan mengubah nasib menjadi lebih baik lagi. Menurutnya nih katanya nggak apa-apa lah sekedar bekerja menjadi pelayan di resto pun ya. Karena nih kata si Rina ini, jika mengukur upah UMR-nya ini lebih besar di Jakarta ya daripada di wilayahnya. Di Jakarta ini si Rina ini memang hanya hidup seorang diri ya, karena memang dia tidak mempunyai sanak keluarga yang bekerja di sana. Sebenarnya nih saat si Rina ingin pergi ke Jakarta, si ibu ini tidak mengizinkan. Karena si ibunya merasa khawatir ya, karena dia ini hanyalah seorang anak perempuan yang tidak ada kenalan di Jakarta. Namun si Rina mencoba menenangkan si ibu dan coba menjelaskan jika semua akan baik-baik saja. Ditambah lagi nih tuntutan si Rina ya sebagai tulang punggung keluarga. Singkat cerita nih akhirnya si ibu memberikan restu nih kepada si Rina untuk berangkat ke Jakarta. Sebenarnya salah satu hal yang meyakinkan si Rina nih untuk pindah ke Jakarta itu karena ia mendapat kabar. Katanya kalau si Rina ini diterima bekerja di salah satu restoran ternama di Jakarta melalui tes dari online. Gajinya pun katanya terbilang cukup besar ya, bahkan katanya nih melebihi UMR Jakarta pada saat itu. Setelah sampai di Jakarta nih, si Rina juga sudah menemukan kontrakan untuk ia tinggal dan tidak jauh nih katanya dari restoran tempat ia bekerja. Katanya sih sekitaran 15 menitan gitu ya dari kosan ke tempat ia bekerja. Di hari pertama nih katanya di samping kontrakan terlihat wanita yang seumuran dengan si Rina ini mengajak untuk mengobrol dan bertanya-tanya tentang pekerjaan si Rina ini. Lantas nih si Rina menyebut jika ia sudah mendapatkan panggilan pekerjaan di sebuah restoran. Tanpa disadari nih ternyata tetangga kosannya itu juga sempat dengar restoran tersebut. Bahkan nih katanya orang yang sebelumnya tinggal di kosannya Rina ini pernah juga dia bekerja di sana. Namun katanya nih orangnya sudah pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu. Singkat cerita nih si Rina sudah mulai bekerja di hari pertamanya. Si bosnya ini bilang ya ke si Rina sambil menunjuk ke ruangan itu. Katanya ruangan yang tertutup itu jangan sekali-kali ada yang masuk apapun alasannya. Si Rina ini hanya mengangguk ya dan berpikir mungkin ruangan itu untuk penyimpanan uang atau memang khusus untuk si bos. Jarak ruangan yang terlarang ini berdekatan dengan dapur yang paling belakang dan juga ditutupi dengan tirai berwarna merah. Sebulan bekerja di restoran tersebut ternyata banyak hal yang dialami oleh si Rina di sana ya. Sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan dan dipercaya oleh banyak orang. Salah satunya adalah saat itu ketika Rina mendapat shift malam.
Suatu hal terjadi nih ketika tiba-tiba saja si ibunya di kampung meminta si Rina nih untuk menelepon dirinya melalui WhatsApp pribadinya. Si Rina nih langsung buru-buru memilih untuk menjauh dari kerumunan itu, dan si Rina nih mencari tempat yang paling PW ya untuk menelepon si ibunya. Nah, kala itu nih kata si Rina nih adalah tempat yang paling pas untuk dia menelepon itu di samping ruangan kosong yang bertirai merah ya. Nah, ketika si Rina sedang asik ngobrol dengan ibunya, tiba-tiba saja ibunya si Rina berkata, "Rin, siapa itu suara perempuan yang memanggil kamu yang berteriak-teriak itu? Bos kamu bukan nih, jangan-jangan kamu dimarahin lagi gara-gara nelpon ibu." Tanya ibunya dalam sambungan teleponnya. Nah, lantas si Rina nih menengok ke kanan ke kiri ya, memastikan untuk apakah ada orang nih di sekitar itu. Dan ternyata pada saat itu memang keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa. Kala itu si Rina hanya seorang diri, jantungnya pun berdegup kencang hingga bulu kuduknya si Rina ini berdiri. Si Rina ini ya langsung buru-buru mengakhiri telepon ibunya dan memutuskan untuk besok lagi aja lah menelpon si ibunya ini. Pengalaman lain juga yang membuat ia bertanya-tanya mengenai pelanggan di resto ini. Banyak sekali nih katanya rumor yang beredar perihal kelezatan makanan yang hanya dirasakan saat ia makan di tempat. Tetapi saat dibawa pulang rasanya kok berbeda ya, menjadi hambar dan basi katanya. Tak sekali dua kali rumor itu sering terdengar keluar. Bahkan nih katanya dari tetangga kosannya sendiri yang pada saat itu ia menitip untuk dibawakan makanan. Nah, kira-kira sih begini ucapannya. "Kemarin aku ke restomu nih Rin, itu kan bakso terenak yang pernah aku makan. Tapi pas kemarin aku titip ke kamu ya, kamu bawa pulang kok rasanya seperti hambar dan tidak enak ya, bahkan basi." Ucap si tetangganya yang menitip makanan ini. Padahal nih ya, setahu si Rina tuh ingat sekali kalau bakso yang tetangganya makan ini baru saja dimasak. Namun si Rina ini berpositif thinking, tidak seperti yang orang lain pikirkan bahwa kalau restoran itu memakai pesugihan. Tidak sampai di situ aja, kejadian lain juga si Rina ini alami saat ada orang tua yang membawa anaknya makan di resto itu. Tiba-tiba nih si sang anak berbicara dengan lirih. Saat itu kejadiannya pas sekali ketika si Rina ini sedang membersihkan meja kotor di samping anak itu. Si anak ini berkata jika ada si kakak berwajah seram yang sedang mengeluarkan air liurnya di semangkok bakso yang sedang dihidangkan. Coba bayangin ya, gimana jika tiba-tiba kalian lagi makan di resto, terus kalian denger itu, kalian tiba-tiba gimana coba reaksinya? Ih. Saat mendengar hal itu, si Rina nih buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan hidangannya. Namun dari kejadian-kejadian dan kejadian itu nih si Rina berpikir, apakah memang benar ya apa yang diomongin orang-orang di luar sana? Hingga suatu hari ketika si Rina ingin mengeluarkan sampah keluar, si Rina ini katanya tidak sengaja yang melihat si bosnya membawa rokok kolobot, kopi hitam, bunga setanam, satu ayam utuh beserta menyan yang diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Nah, si bosnya itu tuh membawa sesajen tadi tuh ke dalam ruangan bertirai merah itu. Si Rina ini katanya di sana dibuat dengan sangat terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka. Ternyata di sana ada seorang wanita dengan pakaian putih kusam, rambut panjang dan kaki melayang. Lebih parahnya nih gengs, katanya si Rina itu melihat sosok yang bertubuh tinggi banget ya, tinggi katanya sampai si rambutnya ini menyentuh bagian atap dinding. Saat itu katanya si Rina ini ingin berteriak ya, tapi dia tuh kayak nggak bisa gitu, kayak si mulutnya itu dikunci rapat-rapat gitu. Mungkin dia karena gugup gitu, ketakutan ya, saking ketakutannya. Nah, tanpa disadari katanya si bosnya ini mengetahui kehadiran si Rina ini. Dan semenjak saat itu si Rina diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu katanya nih si Rina dibelikan tiket pesawat untuk kembali ke kampung halamannya. Si bosnya berkata katanya gini, uang gajian akan dikirim setelah Rina sampai di kampung. Rina pun mau tidak mau harus menerima kenyataan hal tersebut. Tak berselang lama katanya semenjak kejadian itu si Rina dikabarkan sering kesurupan dan sakit-sakitan. Hingga suatu saat nih katanya si tetangganya kosannya yang di Jakarta ini menghubungi si Rina. Jika katanya orang yang dahulu tinggal di kontrakannya si Rina sebelumnya yang bekerja juga di resto itu ternyata sudah lama meninggal dengan penyakit yang aneh-aneh. Bahkan nih katanya menurut orang tuanya anak mereka sering berteriak-teriak menyebut, "Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya, pergi dari sini tolong, pergi dari sini." Katanya sih begitu. Si Rina itu akhirnya terus-terusan ya diruqyah dan akhirnya si Rina bisa sembuh kembali.
Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah hal itu hanya karangan atau memang kejadian yang sebenarnya? Percaya atau tidak itu dikembalikan lagi ke kalian masing-masing. Oke, next ke cerita selanjutnya. Kali ini adalah kisah seorang mahasiswa yang hampir jadi tumbal pemilik kosannya. Kisah ini berfokus pada seseorang yang bernama Nani. Si Nani ini katanya sudah seminggu ya berselisih dengan ibu kosannya. Dari jam malam hingga permintaan pengecatan kamarnya yang catnya sudah mulai memudar. Nani sendiri yang sebenarnya katanya sudah muak dengan ibu kosannya itu. Yang katanya udah mah cerewet, mata duitan pula. Nani kemudian berencana untuk berpindah kos. Kemudian nih bermula ketika ia teringat ya kalau ada salah satu teman mahasiswanya yang bernama Anita. Kalau si Anita ini mencari penghuni kosan yang katanya kosan ini milik ibunya sendiri. Meski awalnya si Nani ini sedikit ragu untuk menanyakannya karena si Anita ini tidak terlalu dekat juga dengan si Nani. Tapi karena si Nani yang sudah kepepet, akhirnya si Nani ya udah deh mau nggak mau ya akhirnya dia bertanya aja sama si Anita. Kalau Anita, kosan ibumu sudah penuh apa belum? Belum Nan, masih ada tinggal tersisa satu lagi yang kosong, jawab si Anita sambil tergagap. Kalau begitu aku ambil satu ya An, karena aku mau pindah kosan aja deh, aku tuh udah nggak tahan An. Di kosan yang lama aku tuh ibu kosnya cerewet banget. Lalu si Anita menjawab, oke deh, sambil lekas pergi meninggalkan si Nani. Si Anita ini katanya memang dikenal mahasiswa yang terlalu pendiam ya. Katanya saking diamnya teman-temannya sering mendengar kalau dia berbicara sendiri. Karena itulah ketika ia berbicara dengan si Nani, dia tuh agak gugup sendiri gitu. Besok harinya nih si Nani berencana melihat kamar yang akan ditempatinya bersama sahabatnya yang bernama Nunung. Kemungkinan besar nih katanya si Nani ini akan pindah ke sana ya, karena ia katanya mendengar fasilitas kosannya yang bagus dan juga murah. Kemudian akhirnya mereka bergegas yang menuju kosannya ibunya si Anita yang hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Oke, berarti sangat dekat sekali ya. Nah, sesampainya di sana katanya si Nani disambut oleh si Anita dan di sampingnya juga ada seorang wanita paruh baya yang memakai kebaya lengkap dengan sanggulnya. Ah, nggak salah lagi deh, itu pasti ibunya si Anita ya. Nah, katanya si Nani ini. Terus dia memang mendengar rumor bahwa ibu Anita dulunya bekerja sebagai abdi dalam keraton Yogyakarta. Tapi katanya beliau sudah pensiun dan kini mengelola kos-kosan ya yang dibangun selepas berhenti menjadi abdi dalam. Wah, kata si Nani ini berdedikasi sekali ya ibunya si Anita ini. Udah tidak mengabdi lagi tetapi masih memegang teguh kebudayaannya. Si Nani dan si Nunung ini kemudian turun dari motor dan langsung bersalaman dengan ibunya si Anita. Mereka nih berbincang-bincang sebentar ya, lalu ibunya Anita ini mempersilahkan si Nani ini untuk melihat-lihat kamar yang akan ditempatinya. Kamar itu lebih mirip kamar yang ada di dalam rumah bertingkat 2 yang disewakan untuk kos, ya lebih tepatnya katanya kayak kamar pribadi gitulah ya, bukan seperti kos-kosan. Beruntung sekali ya katanya kamar yang tersisa ini adalah kamar yang dekat dengan ibunya si Anitanya sendiri. Karena kos tersebut katanya yang berada di dalam rumah, tentunya fasilitas di dalamnya juga bisa dimanfaatkan ya oleh anak kos. Hingga harga yang dipatok juga tidaklah terlalu mahal. Nani langsung segera menyetujui untuk pindah ke tempat itu. Tak lama setelah itu, lalu si Nunung bertanya nih sama si Nani, "Nih, kamu beneran nih mau pindah di sini?" "Ya beneran lah Nung, emangnya kenapa?" kata si Nani ini. Lalu si Nunung ngomong nih sama si Nani, "Ih, coba deh dari awal lu lihat. Kayaknya gak enak banget deh dari pertama kita masuk ke kosan ini, suasananya itu udah suram banget. Kalau aku sih mikirnya gak mau deh, aku sih takut terjadi apa-apa." "Ah, itu mah cuman perasaan lo aja kali," kata si Nani begitu pada si Nunung. Tanpa menghiraukan si Nunung nih, akhirnya si Nani membayar uang muka ya untuk bisa segera menempati kosannya ini. Dan tak berselang lama nih ya, sore itu juga si Nani buru-buru aja nih mengambil barang-barangnya yang ada di kosan lama ke kosan barunya ini. Beberapa hari tinggal di kosan tersebut nih, si Nani nampaknya semakin betah ya karena perlakuan ibunya si Anita ini yang sangat baik terhadap si Nani membuat si Nani nyaman tinggal di kosan itu. Bahkan katanya nih ibunya si Anita ini sampai rela mengantarkan makan malamnya ini ke kamarnya si Nani sendiri. Akan tetapi nih gengs, ada sesuatu yang membuat Nani mulai merasa gelisah. Ketika awal tidur di kamar ini, Nani selalu mendengar kidung Jawa yang dinyanyikan sangat merdu oleh seorang wanita setiap malamnya. Meskipun enak didengar katanya, tetapi alunan itu semakin lama semakin membuatnya sangat ketakutan. Suatu hari, si Nani ini jatuh sakit, ia muntah seharian dan badannya panas. Seharian ini badan si Nani ini tidak kuat untuk dibuat berjalan. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kuliah pada hari itu dan memutuskan untuk beristirahat saja di kamar.
Beruntung si Nani ini ditemani oleh ibu si Anita yang mau merawat dan membuatkan ia bubur. Namun pada saat hendak memakan bubur itu, anehnya nih si Nani tiba-tiba merasa mual gitu ya. Nah, padahal katanya si bubur itu enak-enak saja di lidahnya. Tiba-tiba si Nani melihat banyak belatung di dalam buburnya itu. Tapi saat ia mengedipkan matanya, kemudian si belatung itu tiba-tiba tidak ada. Kemudian si Nani ini merasa perutnya ini bergejolak. Ia kemudian lari ke dapur untuk memuntahkan makanan yang ada di dalam perutnya. Namun saat melewati kamar Ibu Anita yang saat itu pintunya terbuka sedikit, Nani terkejut setengah mati. Pasalnya katanya nih si Nani ini melihat ibunya si Anita ini sedang menyanyikan kidung Jawa yang Nani dengar setiap malam. Di dalam kamarnya itu juga katanya terdapat satu set gamelan yang bergerak sendiri mengiringi kidung yang disenandungkan ibunya si Anita ini. Tiba-tiba saja ibunya si Anita mengetahui kehadiran Nani di ambang pintu itu. Ia lalu menoleh ke arah si Nani nih dengan tatapan mata yang hitam pekat, kayak melotot gitu ya. Sontak saja gengs, di sini si Nani menjerit sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja di sela jeritannya itu ada orang yang menepuk pundak Nani belakang kayak gini nih. Ternyata yang menepuk pundaknya si Ani dari belakang itu adalah si Anita. Lalu si Anita nih ngomong gini sama si Nani, ayo kamu cepat pergi sana-sana, pergi sebelum kamu menjadi tumbal pesugihan ibu aku. Mendengar pernyataan dari si Anita ini, si Nani nih tanpa pikir panjang langsung aja dia buru-buru tergesa-gesa lari keluar ya. Meski dengan keadaan tubuhnya yang lemas, ia berlari sekencang-kencangnya sampai ia menemukan pos ronda. Di situ si Nani memberanikan diri meminjam ponsel salah satu penduduk warga untuk menelpon si Nunung. Lalu si Nani cepat-cepat ya menelpon si Nunung ini untuk menjemput ia di pos ronda. Tak lama kemudian lalu si Nunung sampailah di tempat yang dimaksud oleh si Nani. Lalu si Nunung bertanya nih, kenapa sih, ada apa nih dengan kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil si Nunung cemas ya nanya ke si Nani. Lalu si Nani menjawab, ayolah nanti saja aku ceritanya. Ayo sekarang mendingan kita cepat-cepat pergi dari sini. Ayo kita pergi sekarang juga pergi. Balas Nani seperti itu dengan suara yang sangat gelisah dan ketakutan. Nah setelah si Nani nih menceritakan semuanya kepada si Nunung, lantas mereka mencari orang pintar. Dan benar saja nih gengs, katanya dari keterangan orang pintar ini si Nani bakal dijadikan sebagai tumbal ibunya si Anita ini. Dan si Nani akhirnya diobati tuh sama si paranormal ini. Dan akhirnya si Nani benar-benar bersyukur karena bisa selamat dari peristiwa itu. Oke, jadi gimana nih menurut kalian dari cerita-cerita tadi yang aku ceritakan? Gimana menurut kalian ya? Kalau kalian punya sesuatu cerita yang menarik atau hal mistis lainnya, nanti kalian bisa komen di bawah ini ya. Dan itulah kisah-kisah yang ditulis di akun media mereka. Percaya atau tidak itu semua kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Saya Rini Santika pamit, mohon maaf bila ada penyampaian atau kata yang kurang berkenan. Mohon undur diri dan sampai jumpa lagi di cerita mistis selanjutnya. Bye-bye!